Temen-temen pernah ngebayangin nggak? Kalau ondel-ondel nggak cuma joget keliling kampung, tapi malah jadi bintang utama acara lamaran dan pernikahan? Wah, ceritanya kali ini bener-bener ngakak parah dan bikin hati hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu, rezekinya lancar, dan hatinya bahagia ya. Sebelum kita mulai kisah kocaknya ondel-ondel hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Biar kamu nggak ketinggalan cerita lucu dan inspiratif lainnya dari dunia perondelan yang makin gokil. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan kebahagiaan dalam berbagai bentuk, termasuk lewat cerita kocak dan penuh hikmah seperti ini. Yuk, jangan lupa juga tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia di kolom komentar ya. Coba tulis, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan buat sahabat semua, yuk kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang bertakwa. Karena kebahagiaan sejati itu hadir ketika kita dekat dengan Allah dan menjaga perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Yuk, jadikan diri kita pribadi yang baik supaya bisa dapat jodoh yang baik juga. Amin. Tulis juga ya di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana nih? Biar kita tahu seberapa luas keluarga ondel-ondel ini menyebar di seluruh Indonesia. Pagi itu suasana kampung Petojo nggak seperti biasanya. Langit masih agak kelabu, embun belum sepenuhnya mengering dari daun-daun talas di pekarangan rumah warga. Tapi dari kejauhan, suara tetabuhan khas Betawi mulai terdengar sayup-sayup, membuat orang-orang mulai berdatangan ke ujung gang dengan rasa penasaran. Ada yang masih pakai daster, ada yang bawa sapu, bahkan ada yang keluar rumah sambil garuk-garuk kepala karena masih ngantuk. Tapi semuanya sepakat, ini bukan hari biasa. Karena apa? Karena ondel-ondel mau lamaran. Iya, beneran. Bukan manusia, tapi ondel-ondel beneran. Siapa lagi kalau bukan si Cimug? Ondel-ondel jagoan kampung yang selama ini terkenal suka bantuin warga ngangkutin galon, jadi bintang ulang tahun anak-anak, bahkan pernah nyangkut di genteng waktu ngerjain prank. Tapi kali ini beda, bro. Hari ini dia resmi mau melamar si Cimil. Ondel-ondel perempuan yang dikenal anggun, suka pakai selendang warna ungu dan biasanya jogetnya slow motion kayak di iklan parfum. Warga pun langsung rame-rame ngumpul. Jalanan kampung berubah jadi lautan manusia. Anak-anak lari-lari sambil teriak, ondel-ondel nikah, ondel-ondel nikah. Emak-emak buru-buru pakai kerudung, ada yang sampai salah pasang, depan belakang kebalik. Bapak-bapak pasang kursi lipat di pinggir jalan sambil nyiapin kopi hitam dan rokok ketengan. Kamera HP semua diangkat. Pokoknya vibesnya udah kayak nonton karnaval 17-an tapi khusus buat ondel-ondel. Dari ujung gang muncullah sosok yang ditunggu-tunggu, Cimug. Dia muncul pelan-pelan, kayak aktor utama di sinetron, lengkap dengan musik Tanjidor sebagai backsound. Tapi yang bikin mata semua orang melotot bukan cuma karena dandanan Cimug yang super necis. Pakai jas item bermotif batik Betawi, dasi merah, dan peci hitam mengkilap, tapi karena di depannya, ada roti buaya ukuran raksasa yang ditarik pakai troli sayur. Warga langsung histeris. Ada yang nyeletuk, itu MAH bukan roti buaya, itu roti komodo. Roti buaya itu bener-bener nggak biasa. Ukurannya kira-kira 1 meter panjangnya, dengan mata dari kismis dan gigi dari kacang mete. Tapi yang bikin gempar adalah, di mulut buaya itu ada cincin emas. Bro, iya, jadi buayanya kayak lagi senyum tapi giginya emas beneran. Cimug berdiri dengan gagah, melambaikan tangan kayak pejabat kampanye, dan maju perlahan sambil diiringi pasukan bocil berseragam merah putih yang pegang balon. Semua yang ngeliat langsung ngeluarin HP buat rekam, dan dalam waktu 5 menit, video itu udah viral di grup RT. Begitu sampai depan rumah Cimil, Cimug berhenti. Dia nunduk dikit sebagai tanda sopan, lalu dibantuin 2 orang panitia, yang satu panitia manusia, yang satu lagi panitia ondel-ondel juga, untuk ngeluarin seikat bunga dari tas rotan. Bunga mawar merah itu langsung diserahkan ke Cimil yang berdiri malu-malu di balik tirai warna pink. Cimil hari itu tampil anggun banget. Dandanannya seperti pengantin Betawi, lengkap dengan sanggul dan selendang yang wangi. Setiap langkahnya diiringi wangi minyak melati dan harum bedak tabur. Cimil, hari ini, aku datang dengan niat tulus,
Untuk melamar kamu sebagai pasangan hidupku, ondel-ondel satu-satunya yang bisa bikin aku rela berhenti joget keliling demi cinta, ucap Cimug dengan suara bergetar. 1 detik, 2 detik, warga diam. Terus ada yang nyeletuk, waduh, ini si dramanya ngalahin sinetron. Langsung semua ketawa. Cimil pun senyum, lalu mengangguk pelan. Tanda bahwa lamaran Cimug diterima. Suasana pun pecah. Musik Tanjidor makin keras, warga bersorak, dan anak-anak nyorakin. Cimug sah. Cimug sah. Beberapa tukang ojek yang biasa nongkrong di ujung gang sampai ikut bersiul-siul. Roti buaya dikelilingi warga yang pengen selfie. Ada emak-emak yang sampai ngelus perut buaya sambil bilang, ini MAH tandanya jodoh langgeng, insya Allah sampai kakek nenek. Tapi ya, karena ini lamaran versi ondel-ondel, pasti ada kejadian kocak juga. Pas lagi sesi foto-foto, tiba-tiba ada angin kencang. Wig Cimug terbang. Ya Allah, warga pada teriak. Cimil sampai nutup muka pakai selendang karena ketawa nggak kuat. Untung wignya bisa diselamatkan sebelum nyangkut ke antena TV tetangga. Dari situ, Cimug langsung ambil sikap sigap. Walau wig melayang, cintaku tetap membumi. Gokil. Setelah semua sesi lamaran selesai, acara ditutup dengan makan bareng warga. Menu utamanya, nasi uduk, semur jengkol, sambal kacang, dan kerupuk. Tapi yang paling ditunggu-tunggu adalah potongan pertama dari roti buaya raksasa. Ternyata, bagian perut buaya diisi selai nanas dan coklat. Ada yang bilang rasanya kayak perpaduan cinta dan cita rasa Nusantara. Bahkan Pak RT pun nyeletuk, besok kalau ada lamaran manusia, saya pengen juga roti buaya model beginian. Lamaran ini benar-benar jadi sejarah di kampung Petojo. Semua orang setuju, ondel-ondel bukan cuma boneka joget, tapi juga bisa jadi simbol cinta yang tulus. Dan tentu saja, warga nunggu-nunggu, setelah lamaran hari ini, besok-besok ada apa lagi nih? Palang pintu, begalan, atau malah honeymoon naik bajai ke puncak? Setelah lamaran super gokil pakai roti buaya kemarin, warga kampung Petojo udah standby lagi pagi-pagi banget. Tapi bukan buat kerja bakti atau ronda, melainkan buat acara selanjutnya yang gak kalah seru, palang pintu. Yes, tradisi khas Betawi yang udah jadi wajib hukumnya kalau ada pasangan. Maksudnya ondel-ondel berpasangan, yang mau melanjutkan ke tahap pernikahan. Dan kayak biasa, kalau Cimug udah turun lapangan, jangan harap acaranya bisa normal. Pasti ada aja yang bikin ngakak. Sejak subuh, suasana gang udah rame kayak pasar kaget. Emak-emak jualan gorengan, ada yang jual es lilin, ada juga yang tiba-tiba buka lapak jualan kipas tangan bergambar Cimug Cimil. Ya ampun, merch langsung rilis. Anak-anak udah kumpul sambil bawa kertas gambar ondel-ondel dan spidol warna, ikut lomba mewarnai sambil nunggu aksi palang pintu. Bahkan Pak RW sampai manggil tukang sound system buat nyetel lagu-lagu Betawi, dari yang lawas kayak Jali-Jali, sampai remix, Si Jali 20 Fiat Deji Kampung. Pokoknya vibesnya tuh kayak festival budaya mini, tapi yang tampil para ondel-ondel, bukan artis TikTok. Jam 8 pagi lewat sedikit, tiba-tiba terdengar suara gong dipukul. Tong, tong. Semua orang langsung nengok ke ujung gang. Dan muncullah sosok Cimug dengan dandanan baru. Kali ini dia tampil gagah banget. Pakai baju pangsi item dengan selempang merah, lengkap dengan golok palsu yang diselipin di pinggang. Bener-bener kayak pendekar Betawi sejati. Di belakangnya ada pasukan ondel-ondel cowok lainnya, kayak pengiring pengantin, tapi versi seram lucu, jalan serempak sambil nyanyiin pantun lucu. Tapi tunggu dulu, karena ini palang pintu, tentu harus ada yang jaga gerbang alias jawara kampung. Dan jawara kali ini bukan kaleng-kaleng. Namanya Bang Oji, manusia beneran yang terkenal jago silat dan badannya gede kayak lemari. Tapi buat acara ini, Bang Oji juga nyamar jadi ondel-ondel. Dia pakai topeng merah lengkap dengan rambut ijuk yang sengaja dikasih minyak kelapa, biar kinclong. Tapi masalahnya, karena rambut ijuknya lebat banget, dia sampai nggak bisa lihat jalan, jadi tadi sempat nabrak tiang listrik. Untung tiangnya lebih kuat daripada egonya. Begitu Cimug sampai di depan rumah Cimil, langsung terjadilah aksi palang pintu legendaris. Bang Oji berdiri di tengah jalan sambil ngacungin tangan, terus ngomong pakai suara berat. Siapa lo, yang berani lewat sini? Ini jalan ke hati Cimil, bukan jalan umum. Warga langsung teriak ngakak. Cimug juga nggak kalah gaya.
Dia nyaut pakai pantun, jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa beli kemeja. Saya datang bukan sembarang, mau jemput calon manten tercinta. Langsung, jeng-jeng, musik silat dimulai. Dua ondel-ondel jagoan dari tim Cimug maju ke depan, bersiap duel silat dengan gaya slow motion ala sinetron. Tapi karena mereka pakai kostum besar dan geraknya terbatas, jadi yang terjadi malah lucu banget. Satu ondel-ondel nyangkut kakinya di ember bekas cuci piring, yang satu lagi kepalanya nabrak baliho acara. Warga histeris ketawa. Bahkan Pak RW sampai bilang, ini sih bukan duel silat, ini duel sabar. Setelah duel yang lebih banyak drama daripada jurusnya, akhirnya Cimug maju sendiri. Dia buka topeng dikit, lalu ngomong serius. Bang Jawara, saya datang bawa cinta, bukan sengketa. Kalau abang butuh bukti, ini pantun saya. Pagi-pagi makan pepaya, siangnya makan jengkol semur. Hati saya udah ditambah cimil, mau hidup berdua sampai umur-umur. Semua yang denger langsung tepuk tangan. Bahkan Bang Oji pun gak tahan buat ngakak. Sampai wig ijuknya miring setengah. Tapi momen paling pecah adalah pas Bang Oji akhirnya ngizinin Cimug masuk. Tapi dengan satu syarat, sebelum gue kasih lewat, lo harus jawab teka-teki Betawi dulu. Cimug mengangguk yakin. Lalu teka-tekinya pun keluar. Apaan tuh? Makin dicuci makin kotor. Semua orang bengong. Cimug juga mikir keras. Terus dia jawab, ya lepel, bang. Bang Oji sampai tepok jidat. Bener? Tapi kok lo bisa tahu sih? Cimug jawab santai, kan saya sering bantu bersih-bersih musala. Langsung semua warga takbir, sambil ketawa. Akhirnya gerbang cinta pun dibuka. Musik Tanjidor kembali menggema. Cimug maju perlahan, disambut dengan taburan bunga melati dari emak-emak yang tadi udah siapin keranjang. Cimil berdiri di teras rumah, senyum malu-malu sambil megang kipas tangan. Cimug dan Cimil pun saling sapa dengan anggukan khas ondel-ondel, lalu saling berjoget pelan diiringi lagu, ondel-ondel pengantin baru. Aduh, kampung bener-bener geger. Anak-anak lari-larian sambil teriak. Yay, palang pintunya sukses. Bahkan ada kakek-kakek yang bilang, udah lama saya nggak lihat palang pintu segokil ini sejak zaman Kartini. Dan seperti biasa, pas semuanya udah aman dan damai, tetap ada kejadian kocak penutup. Seekor ayam kampung tiba-tiba lari nyelonong ke tengah panggung acara dan ngejar ondel-ondel kecil yang ternyata ketakutan karena ayamnya galak. Warga, tentu aja ngakak berjamaah. Acara ditutup dengan pantun dari Pak RT. Burung perkutut di atas pohon. Lamaran beres, palang pintu pun jalan. Cimug dan Cimil kini bersatu. Warga kampung ikut senang bukan kepalang. Tapi ini baru babak kedua. Setelah ini, ada yang lebih gokil lagi, begalan adat ala Jawa, tapi pakai gaya ondel-ondel. Tungguin di paragraf selanjutnya. Setelah sukses menaklukkan palang pintu ala Jawara Betawi, perjalanan cinta Cimug dan Cimil belum berakhir. Bro, masih ada tradisi lanjutan yang harus dijalani demi mengukuhkan status mereka sebagai pasangan sejati lintas budaya. Karena keluarga Cimil ada darah Jawa Tengah, tepatnya dari Purworejo, maka muncullah ide brilian dari para tetua kampung, menggabungkan tradisi Betawi dan Jawa. Dan jadilah rencana gila ondel-ondel ikut begalan adat. Waduh, baru denger aja udah kebayang kocaknya. Ya kan? Pagi harinya, halaman rumah Pak Lurah disulap jadi lokasi panggung utama. Di tengahnya, dibentangkan tikar pandan, lengkap dengan seperangkat alat begalan, golok, pisau dapur, centong nasi, wajan, dan tentu saja tepak sirih raksasa buatan anak-anak sanggar kreatif. Tapi bedanya, semua perlengkapan ini ukurannya ondel-ondel size alias jumbo. Goloknya sepanjang sapu lidi, wajannya kayak tutup gentong, dan pisau dapurnya, ngeri, padahal cuma dari kardus dilapisi kertas emas. Tapi gaya ondel-ondelnya bikin semua orang ngeri-ngeri lucu. Cimug tampil duluan sebagai pengantin pria, didampingi dua ondel-ondel kecil yang jadi paman dan saudara jauh. Dia pakai jarik motif parang rusak, blangkon agak miring, dan kemeja lurik yang kayaknya pinjem dari Pak RW. Tapi tetap, wajahnya ya tetap khas ondel-ondel Betawi. Besar, merah merona, dan senyumnya nempel kayak stiker. Di depan dia, udah siap dua ondel-ondel, begalan, sebagai perwakilan keluarga perempuan. Yang satu bawa golok, yang satu lagi bawa wajan, udah kayak mau syuting sinetron laga.
Tapi yang bikin pecah adalah mereka berdua jalan mundur. Katanya biar aura misteriusnya kerasa. Tapi karena nggak kelihatan jalan, mereka nabrak pagar bambu dan jatuh bareng. Satu kata, epik. Begitu bangkit, si pembawa golok buka pantun khas Begalan. Dudu golok digawe mecah. Nanging golok pang iket tresna. Menawa tresnamu sejati. Ora bakal melayu mungsak seneng wingi. Artinya, bukan golok untuk membelah, tapi golok pengikat cinta. Jika cintamu sejati, tak akan kabur cuma karena senang kemarin. Cimuk cuma bisa ngangguk-ngangguk. Padahal dia bingung artinya. Lalu dia jawab dengan gaya Betawi. Kalau cinta udah di hati, mau lari kemanapun tetap balik lagi. Kayak saya, udah muter kampung, tetap ke Cimil baliknya. Warga langsung ngakak, terutama pas ondel-ondel pembawa wajan ngeluarin isi, harta, dari wadah rotan. Nasi tumpeng, sirih, sabuk, sisir, sendok, hingga helm proyek. Ternyata itu salah bawa properti, helmnya harusnya buat acara 17-an. Tapi karena udah terlanjur masuk, malah dijadiin simbol filosofi. Ini helm lambang kesiapan membangun rumah tangga. Karena menikah butuh fondasi kuat kayak bangun rumah. Pak RT sampai tepuk tangan sambil ngelap air mata, sambil nahan ketawa. Puncak acara makin heboh pas tiba-tiba muncul satu ondel-ondel nyasar yang niatnya mau ikutan joget. Tapi malah nyamar jadi harta warisan. Dia duduk diam di tengah tumpeng sambil pakai kerudung dari taplak meja. Bikin semua orang heran. Cimug langsung nyeletuk, "Lo ini warisan apa tokoh wayang? Kok mukanya kenal banget?" Ternyata itu si Pitung Junior. Ondel-ondel kecil yang kemarin jadi tukang kipas di lamaran, tapi nggak kebagian peran hari ini. Demi tampil juga, dia nekat masuk wadah Begalan. Luar biasa usahanya. Lalu mulailah sesi rebutan simbol. Tradisi Begalan biasanya mempertemukan dua keluarga lewat dialog kiasan tentang kehidupan rumah tangga. Tapi karena yang ngomong ondel-ondel, dialognya jadi absurd banget. Si pembawa centong nanya, "Apa artinya centong ini, wahai calon pengantin?" Cimuk jawab santai, "Itu tanda biar saya rajin ambil nasi di rumah, bukan di warung Mbok Ipah terus." Cimil dari balik jendela cuma bisa ngikik malu. Tiba-tiba, musik gamelan ditambah beat tanjidor masuk. Fusion budaya dimulai. Semua ondel-ondel mulai bergerak membentuk lingkaran, sambil joget pelan ala tari Jawa, tapi dengan tangan terentang kayak mau silat. Lalu ada yang teriak, "Sambut pengantin perempuan." Dan muncullah Cimil, dengan kebaya khas Jawa berwarna keemasan, lengkap dengan mahkota kecil dan selendang batik. Tapi tetap aja, wajah ondel-ondelnya bikin kontras lucu. Seharusnya anggun, tapi senyumnya kayak habis menang undian sarden. Akhirnya, simbol-simbol Begalan diserahkan satu persatu ke Cimug. Tapi ada drama lucu pas nyerahin wajan. Karena ukurannya kegedean, Cimug jatuh ke belakang ketimpa gagang wajan. Warga langsung serentak, "Astagfirullah. Hahaha." Untung gak kenapa-kenapa, cuma nyungsep ke pot bunga. Dan disitulah momen sakral dimulai. Cimug dan Cimil saling memberikan tepak sirih. Lalu bersalaman tangan diiringi doa adat dari kakek Toro, sang juru manten senior. Tapi karena mic-nya rusak, doa yang kedengeran cuma, "Semoga kue apem nasi uduk, dan sisanya sayup-sayup." Begitu doa selesai, penonton langsung berdiri dan tepuk tangan riuh. Tradisi Begalan pertama yang melibatkan ondel-ondel pun berhasil bikin sejarah baru. Bahkan ada bule dari komunitas budaya yang bisik-bisik, "This is incredible. Very lokal, very comedy." Sambil rekam video, dia bilang ini mau dikirim ke Museum Seni Dunia. Waduh, siapa sangka kampung bisa go international gara-gara Begalan ondel-ondel? Acara ditutup dengan sesi foto bareng. Cimug dan Cimil duduk di kursi pengantin, dikelilingi para ondel-ondel lain, dan tentu aja warga kampung yang gak mau kalah tampil. Anak-anak desak-desakan, kakek nenek berdiri di kursi demi bisa kelihatan, dan Pak Lurah sibuk atur angle kamera sambil pakai tripod dari galon kosong. Tapi semua itu dibayar lunas dengan tawa, bahagia, dan kebersamaan luar biasa. Setelah sukses bikin geger warga dengan tradisi Begalan Jawa rasa Betawi, hari berikutnya adalah puncak resepsi pernikahan Cimug dan Cimil. Tapi karena resepsinya anti-mainstream, mereka gak milih gedung mewah atau tenda besar di lapangan. Oh tidak, mereka milih cara unik.
ngiring manten keliling kampung pakai tanjidor dan konvoi ondel-ondel. Dan hasilnya, ya ampun, kampung jadi kayak karnaval tahun baru. Bro, pagi-pagi buta, para warga udah siap di pinggir jalan. Anak-anak kecil sibuk bawa bendera warna-warni, emak-emak pakai daster terbaik, yang biasanya cuma dipakai buat arisan RT, dan para bapak pakai sarung plas peci miring. Di ujung jalan kampung, dari arah rumah Cimug, terdengar suara. Dum tak dum tak dum, tung tang. Itu dia, tanjidor legendaris kampung Cibubur Jaya bersatu. Dengan semangat menggelegar, rombongan tanjidor berjalan paling depan, lengkap dengan trompet seng, drum bekas, suling bambu, dan gong kecil dari loyang cucian. Tiba-tiba, muncullah sang mempelai ondel-ondel. Cimug dan Cimil tampil memukau, dikawal 4 ondel-ondel cilik yang bertugas ngipasin mereka sepanjang jalan. Cimug pakai baju pengantin Betawi warna merah emas, sementara Cimil memakai kebaya modifikasi dengan glitter ala sinetron FTV. Di atas kepala mereka, mahkota mini yang gemerlap, sambil bawa boneka mini dari tisu gulung yang katanya simbol harapan punya anak cepat. Lucu banget. Dan lucunya lagi, mereka gak jalan biasa. Enggak, bro. Mereka diarak naik becak motor yang disulap jadi singgasana raja dan ratu, dihias kelapa muda, balon gas, dan bunga plastik. Sopir becaknya, siapa lagi kalau bukan kakek Toro. Tapi kali ini pakai jas pink dan kacamata hitam. Warga nyaris pingsan lihat gaya beliau sambil narik gas becak sambil goyang pundak. Sepanjang jalan, tanjidor makin menggila. Lagu yang dibawain gak cuma lagu tradisional, tapi juga remix lagu kekinian. Ada lagu Ojo Dibandingke, Cikini Gondang Dia, bahkan Sinopal Opening dibikin versi tanjidor. Anak-anak langsung jingkrak-jingkrak. Bahkan ada satu bocah bernama Cebot yang saking semangatnya, nari sampai copot sendal dan terlempar ke kolam ikan. Yang bikin heboh adalah gaya para ondel-ondel pengiring. Mereka gak sekadar joget monoton, mereka punya koreografi. Ada yang muter kayak spinner, ada yang salto, walau jatuh, ada yang bawa papan bertuliskan, Hidup Cinta Cimug Cimil. Pokoknya kayak demo damai rasa jogetan. Bahkan satu ondel-ondel pakai kacamata hitam dan jaket jeans, katanya mau tampil kayak selebgram. Ketika dia ngeluarin HP buat selfie, malah kelempar ke tukang batagor. Tanjidor pun berhenti sejenak di pertigaan warung kopi Mak Enyak. Di sana, udah ada warga yang nyiapin teh panas dan lemper buat para pengiring. Tapi karena mulut ondel-ondel gak bisa ngunyah, akhirnya lempernya dikibasin ke penonton. Yang kena lempar malah dapat bonus. Disebut penonton keberuntungan. Hadiahnya, foto bareng Cimug dan Cimil, dengan gaya ala anak TikTok. Lanjut lagi, rombongan sampai ke lapangan kampung Cibubur, tempat panggung kecil sudah disiapkan. Ada baliho gede bertuliskan, Ondel Wedin, Carnival, Love Parade Cimug Cimil. Warga langsung sorak-sorai. Di atas panggung, ada sesi Ondel-Ondel Got Talent. Siapa yang bisa joget paling unik akan dinobatkan jadi duta ondel nasional. Ada yang joget break dance, ada yang pakai kostum Elsa Frozen, ada juga yang pura-pura jadi polisi lalu lintas sambil tiup peluit tiap musik berhenti. Tapi yang paling viral adalah kakek Toro sendiri. Dia naik panggung, joget gaya robot, dan nyanyi lagu tanjidor dicampur dangdut koplo. Warga sampai videoin semua, dan katanya mau diupload ke YouTube biar viral. Cimug dan Cimil duduk di pelaminan outdoor, ngelihat semua kekacauan manis itu dengan penuh bahagia. Warga pada ngasih ucapan sambil kasih kado. Tapi karena gak ada meja, kadonya ditumpuk di dalam gerobak sayur. Ada yang ngasih termos, penggorengan, karpet karakter Upin Ipin, bahkan ada yang ngasih poster BTS. Katanya biar pernikahannya penuh cinta dan army vibes. Cimug bingung, tapi dia senyum manis dan bilang, "Makasih banyak ya. BTS tuh artinya bawa tambahan sedekah, kan?" Seluruh penonton ngakak guling-guling. Saat matahari mulai turun, tanjidor memainkan lagu penutup, Gambang Suling, dengan versi Upbeat. Semua ondel-ondel berkumpul di tengah lapangan, membentuk lingkaran besar. Cimug dan Cimil berdiri di tengah, lalu bersama-sama melempar bunga kertas ke langit. Bunga itu terbuat dari sobekan kalender lama, jadi waktu melayang, tulisan-tulisan, Selasa, Kamis, libur nasional, pun terbang kayak konfeti. Lucu tapi penuh makna.
Dan akhirnya, semua berdoa bersama. Kakek Toro membacakan doa dengan mikrofon bekas bazar sekolah. Meski agak serak-serak becek, kata-katanya bikin haru. Ya Allah, panjangkan jodoh Cimug dan Cimil. Walau kepala mereka dari kayu dan cat merah, tapi cintanya nyata. Jaga mereka dari hujan deras, dari topan kencang, dan dari anak-anak iseng yang suka copot hidung mereka. Amin serentak menggema. Bahkan ondel-ondel paling sangar pun kelihatan ngelap air mata. Atau mungkin itu cat luntur. Akhirnya rombongan Tanjidor dan ondel-ondel bergerak pulang. Jalanan yang tadinya ramai mulai sepi, tapi kenangan hari itu melekat di hati semua warga. Ondel-ondel, Tanjidor, cinta, dan tawa, semua menyatu dalam satu kisah yang gak akan dilupain seumur hidup. Dan Cimug pun bilang pelan, "Besok bulan madu naik biang lala, yuk?" Cimil langsung jawab, "Tapi jangan lupa bawa sabun sampo. Kita kan belum mandi dari semalam." Setelah resepsi keliling kampung dengan Tanjidor yang bikin geger seantero RW, Cimug dan Cimil siap buat bulan madu ala rakyat jelata. Ya iyalah, duit tabungan mereka habis buat beli cat badan dan kostum resepsi. Tapi mereka tetap bahagia, karena bisa menikmati hari terakhir karnaval pernikahan di pasar malam Cibubur Dreamland. Tempat favorit mereka sejak zaman masih pacaran alias saling lempar cat waktu main gobak sodor. Sore itu, Cimug dan Cimil datang ke pasar malam naik sepeda ontel hias. Di stang sepeda, ada gantungan kerupuk, bunga plastik, dan tulisan, "Just married, tapi belum mandi." Warga yang lihat langsung ngakak. Sepanjang jalan, mereka disalamin warga, anak kecil lari-lari ngejar buat minta selfie, dan ada ibu-ibu yang nyodorin tahu isi sebagai berkah pengantin. Si Cimug MAH bahagia banget. Tahu isinya langsung dimasukin ke dalam rongga perutnya. Walau abis itu kepanasan karena tahunya masih ngebul. Sampai di pasar malam, wah, suasananya rame pol. Ada wahana komedi putar, lempar gelang, tong setan, odong-odong Doraemon, sampai stand ramal masa depan. Tapi tujuan utama mereka adalah naik biang lala legendaris yang katanya bisa melihat kampung dari atas sambil introspeksi hidup. Begitu mereka antri, warga pada ngasih jalan dan nyorakin, naik biang lala, naik hati jangan marah-marah. Semoga langgeng sampai cat ngelupas. Dan yang paling kocak, jangan cipok di atas ya, anak-anak lihat. Tiba giliran naik, Cimug dan Cimil duduk manis di kursi nomor 7. Biang lala mulai muter perlahan, dan pas mereka sampai di puncak tertinggi, wahananya mogok. Ternyata aliran listriknya putus gara-gara kabel kesamber balon gas bocah yang nyangkut di kipas angin. Operatornya panik, warga heboh, tapi Cimug dan Cimil malah nyantai. "Kita kan udah di atas, waktunya konten edukasi," kata Cimug sambil buka mikrofon portabel. Dan bener aja, dari ketinggian belasan meter itu, Cimug dan Cimil malah ngisi waktu dengan ceramah dadakan. "Assalamualaikum warga kampung dan netizen yang lagi nonton live IG. Di atas sini kami sadar, betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Tapi sebesar apapun masalah, kalau kita bersholawat dan bertakwa, insya Allah turun solusi." Sontak, warga di bawah diam. Bahkan tukang sate yang tadinya bakar sambil nyanyi dangdut mendadak ikut angguk-angguk. Cimil lalu buka ayat Al-Quran dari catatan kecil di bajunya. "Wa meyatakil hayaj'al mahraja." Surat At-Talaq ayat 2. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar. Lalu Cimil teriak, "Yuk, semua yang dengerin, tulis sholawat dan asal kampung kalian di kolom komentar IG live kita ah." Beneran, IG mereka langsung rame. Ada yang nulis dari Semarang, dari Cikarang, sampai dari luar negeri, sholawat dari Taiwan, Kak. Setelah 30 menit kejebak di atas, akhirnya listrik nyala. Biang lala muter lagi. Tapi pas mereka turun, ternyata ada kejutan. Warga bikin panggung mini dadakan buat kasih penghargaan Pasangan Ngakak Nasional 2025. Dikasih piala dari botol bekas sabun cair, dikasih selimut karakter, dan tentu saja, dikasih tiket nginep semalam di rumah warga yang punya AC, supaya Cimug dan Cimil bisa bulan madu gak denger suara ayam jam 2 pagi. Akhir malam itu ditutup dengan pesta kembang api dari petasan cap jempol. Langit Cibubur terang benderang, dan Cimug Cimil berdiri di panggung sambil ucapin terima kasih. Cinta kami mungkin dari kayu, tapi hati kami saling menguatkan.
Semoga semua yang menyaksikan selalu bahagia dan shollow terus ya. Warga bersorak, anak-anak joget, emak-emak rekam video, dan kakek Toro udah pingsan di bawah meja makan karena kekenyangan makan cilok isi daging tetelan. Hari yang sempurna. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga cerita kita tentang ondel-ondel Cimug dan Cimil yang lucu, gokil, tapi penuh pesan kehidupan. Semoga teman-teman semua yang udah nonton dan baca selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah, karena setiap langkah kecil kita menuju kebaikan pasti diperhitungkan olehnya. Mari kita doakan juga. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Berikanlah rahmat kepada seluruh saudara kami di penjuru dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, tulis di kolom komentar sholawat terbaik kalian dan juga asal daerah kalian dari mana. Biar Cimug dan Cimil bisa tahu seberapa jauh cinta ondel-ondel menjangkau Nusantara bahkan dunia. Dan kalau kalian punya ide cerita ondel-ondel lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Kak, bikin kisah ondel-ondel tentang. Siapa tahu ide kalian kita angkat jadi episode berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di kisah gokil selanjutnya dari ondel-ondel Cimug dan Cimil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat, tawa, dan cinta. Ondel-ondel style.